Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Salam sejahtera di dalam Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita sambut hari baru karunia Tuhan dengan membaca bagian firman Tuhan, yaitu dari Yohanes pada pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27 berbunyi demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata damai sejahtera sering dipahami beragam oleh manusia pada umumnya. Ada yang menyimpulkan bahwa damai sejahtera itu adalah keadaan atau suasana yang aman, tidak ada perang, tidak ada keributan, tidak ada masalah, tidak ada konflik, tidak ada bencana, dan seterusnya. Sebagian orang juga menyimpulkan bahwa damai sejahtera itu adalah kehidupan seseorang yang serba ada karena hidupnya ditopang oleh harta benda, kekayaan, materi, uang, tempat tinggal, kendaraan mewah, bahkan ketenaran atau popularitas. Padahal apapun bisa berubah seiring waktu. Artinya semua bisa saja tidak menentu karena tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal di dunia ini. Sebagai contoh, hari ini mungkin benar seseorang dapat hidup damai sejahtera oleh karena memiliki segala-galanya, terlebih memiliki uang yang banyak, materi yang melimpah, sehingga semua kemauan, bahkan kebutuhan-kebutuhan hidup dapat terpenuhi, tercukupi. Namun, ketika uang berkurang, apalagi uang setelah dinikmati, lalu uang itu habis, apakah damai sejahtera itu masih ada di dalam hati? Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, dalam kondisi seperti ini manusia tidak mengalami kedamaian di dalam hati. Manusia akan gelisah, manusia akan mengalami kegentaran. Bahkan tidak jarang manusia ketika tidak memiliki apapun akan mengalami perasaan stres, tertekan, dan seterusnya. Mengapa manusia mengalami seperti itu? Karena penopangnya sudah tidak ada, penopangnya sudah habis. Dan inilah resikonya jika kita sebagai manusia mengukur damai sejahtera oleh apa yang kita lihat dan kita miliki selama kita di dunia. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memaknai dan mengukur damai sejahtera bukan dengan cara seperti itu, melainkan damai sejahtera yang berasal dari Allah, tersemai dengan benar di dalam hati kita. Karena ada di dalam hati, maka keadaan apapun, kondisi hidup seperti apapun, bahkan ada atau tidak ada masalah pun, hati orang-orang yang menaruh sukacita di dalam Tuhan, di dalam hatinya, tetap akan merasakan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya kita ingin mengalami keadaan hidup seperti itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu Saudara-saudara juga memiliki hati yang selalu damai sejahtera dan tidak terpengaruh oleh keadaan hidup seperti apapun? Caranya tentu adalah pertama, mari mulai hari ini pahami baik-baik tentang Tuhan sebagai sumber satu-satunya sumber damai sejahtera bagi kita. Maka yang kedua, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera itu, yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya adalah dekatkan diri dengan sang sumber tersebut. Jangan pernah menjauhkan diri. Bangunlah hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan secara pribadi tentunya. Maka mari nantikan kuasa Tuhan yang akan mengaruniakan banyak hal yang pada akhirnya membuat kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya tetap mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam hati dan dalam keseharian kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bagian firman Tuhan ini, ya Tuhan Allah, tentunya telah menyadarkan kami tentang betapa pentingnya memiliki hati yang dipenuhi oleh damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Karena damai sejahtera dari Tuhan tentunya
tidak dapat diukur oleh ada atau tidak adanya materi atau uang, tidak bisa juga hilang oleh karena keadaan yang menghimpit dan menekan kehidupan kami. Ajarkan kami juga untuk terus dekat dengan Tuhan, karena saat kami dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka tentunya Tuhan sebagai sumber damai sejahtera, Tuhan akan tinggal di dalam hati kami, dan Tuhan akan memampukan kami untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan, dan dalam kehadiran Tuhan itulah tentunya kami tidak akan mengalami kegelisahan, kegentaran, ketakutan, bahkan kekhawatiran dalam bentuk apapun. Ya Allah, kami berdoa pagi hari ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang berada dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Allah hampiri mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan jamah, berikan kekuatan iman, pengharapan, bahkan juga kesembuhan. Berkati seluruh sarana pengobatan yang saat ini sedang dijalankan bagi mereka. Berkati tumbuh kembangnya anak cucu kami, dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan Allah pelihara kami dalam keluarga, sekalipun tentunya Tuhan tahu terkadang setiap keluarga punya persoalan, punya pergumulan, termasuk pergumulan dalam hal mendidik membesarkan anak-anak. Tetapi kami percaya dalam topangan kuasa-Mu semua akan dapat kami jalani. Persoalan-persoalan hidup yang sedang digumuli oleh umat-Mu, yang menyangkut tugas kerja, usaha, profesi, ekonomi mereka, mari Tuhan Allah bukakan jalan, karuniakan hikmat. Tuhan topang ketika mereka sedang berupaya untuk menemukan solusi atau jalan keluar, sehingga mereka akan senantiasa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan terus berharap serta mengandalkan Tuhan saat mereka bergumul dan berjuang. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Allah karuniakan sukacita iman dalam hidup mereka, mampukan mereka untuk terus menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan. Mereka bersyukur, berterima kasih kepadamu. Berkati para orang tua kami di usia lanjut mereka, hadirkan sukacita iman, kesehatan, dan kekuatan. Kami berduka bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang mengalami duka cita iman oleh karena keterpisahan dengan pribadi-pribadi melalui kematian. Duka cita oleh karena persoalan-persoalan hidup. Mari Tuhan Allah juga pelihara, tuntun, topang, berikan penguatan iman, berikan pengharapan, bahkan pakai kami untuk menjadi alat bagi mereka dalam upaya menghadirkan kekuatan dan juga penghiburan. Seluruh perjalanan hidup kami saat ini kami pertaruhkan di dalam kuasa Tuhan, karena kami tahu saat kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka tentunya Tuhan Allah lah yang akan terus menjadi pandu kehidupan hari ini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.